Salam saudaraku semua. Kembali pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil pagi ini dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita. Dan ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Elohim datang? Dia menjawab kepada mereka dan mengatakan, kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan. Mereka pun tidak akan berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana, sebab lihatlah kerajaan Elohim ada di antara kamu. Saya garis bawahi Bapak Ibu, dikatakan tadi kerajaan Elohim ada di antara kamu. Artinya kerajaan Elohim itu ada di antara kita. Orang-orang Farisi waktu itu bertanya kapan kerajaan Elohim itu datang, dan Tuhan katakan engkau tidak akan melihat dengan pengamatan. Artinya kerajaan Elohim itu tidak akan datang dan dinyatakan dengan kekuasaan politik. Kerajaan Elohim yang dimaksud oleh Tuhan Yesus HaMasiah Bapak Ibu adalah kerajaan yang bersifat rohani, yaitu kerajaan yang berada di antara para muridnya. Kerajaan Elohim artinya adalah kerajaan di mana Elohim yang menjadi raja. Bahwa Elohim menjadi penguasa yang berdaulat di dalam segenap aspek kehidupan manusia, saudara. Dan karena itu maka Elohim juga berdaulat untuk mengubahkan hidup manusia, mengubahkan karakter manusia. Jadi bukan kita lagi yang berkuasa di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang dimaksud dengan kerajaan Elohim, saudara. Dan kerajaan Elohim Bapak Ibu juga terjadi dan dinyatakan saat roh-roh jahat dapat diusir oleh kuasa rohnya. Di dalam kitab Mattityahu atau Matius pasal 12 ayat 28, di sana dikatakan, namun jika aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Elohim, maka kerajaan Elohim telah datang atasmu. Itulah perkataan Tuhan Yesus HaMasiah. Maka saya pagi ini berdoa Bapak Ibu supaya kita semua ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Elohim. Dengan cara apa? Dengan cara kita dipakai Tuhan untuk mengusir setan-setan. Yaitu setan-setan yang menguasai dan merasuki alam pikiran kita, merasuki jiwa kita, membelenggu tubuh kita sehingga kita diperbudak oleh dosa. Saya rindu kita dipakai oleh Tuhan menghadirkan kerajaan Elohim itu sehingga kita dipakai Tuhan untuk mengusir setan-setan yang menguasai dan merasuki seseorang sehingga mereka dibelenggu hidupnya, sehingga mereka tidak mengalami kemerdekaan, sehingga mereka terus hidup di dalam dosa dan mereka hidup di dalam kegelapan. Saya berdoa kita dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa mengusir setan-setan itu. Dengan demikian maka setiap orang bisa berbalik kepada Elohim, berbalik kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus HaMasiah, kerajaan Elohim juga berbicara tentang bagaimana kebenaran, bagaimana damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus itu bisa terjadi, bisa dialami, dirasakan dan dipraktekkan oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Di kitab Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, kerajaan Elohim berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Maka bila hal-hal tersebut tadi belum bisa terjadi, belum bisa terrealisasi dalam kehidupan seseorang, maka kemungkinannya adalah orang tersebut, saudara, belum menjadikan Elohim sebagai raja di dalam hidupnya. Elohim belum menjadi raja di dalam hatinya. Sangat mungkin yang menjadi raja dan penguasa di dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Dan sangat mungkin lebih parah adalah yang menjadi raja dan penguasa di dalam hidup seseorang adalah roh-roh jahat, roh-roh najis, yang mengajak seseorang untuk memberontak kepada Tuhan, yang mengendalikan seseorang sehingga orang itu terus hidup di dalam kedagingan, terus hidup di dalam dosa, terus hidup di dalam ketidakbenaran, sehingga yang terjadi adalah orang tidak ada dalam damai sejahtera,
orang tidak menikmati sukacita, tetapi yang ada adalah iri hati, yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah segala hal yang tidak baik. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat dalam hidup setiap kita. Kiranya saya berdoa supaya kerajaan Elohim itu boleh terus ada dalam kehidupan kita. Dan kita dimampukan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Elohim melalui kehidupan kita ini. Sehingga setiap orang boleh bertelut memuji, menyembah Elohim kita, Raja segala raja. Salam semangat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus Masiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.